Baik, perkenalkan nama saya Zainal Lestari Buru Sembiring dengan nomor pokok mahasiswa 20050302000. Saya berasal dari kelas 2A24 dengan mata kuliah Pendidikan IPA kelas tinggi, dosen pengampu Dr. Andus Dedi Simbolon. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem organ manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa anatomi tubuh manusia adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia. Anatomi tubuh manusia tersusun atas sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sistem organ merupakan bagian yang menyusun tubuh manusia. Sistem ini terdiri atas berbagai jenis organ yang memiliki struktur dan fungsi yang khusus. Sistem organ memiliki struktur dan fungsi yang khas. Masing-masing sistem organ saling tergantung satu dengan yang lainnya, baik secara langsung dan tidak langsung. Di sini saya akan menjelaskan beberapa macam anatomi tubuh manusia. Yang pertama, sistem rangka. Di sini sistem rangka yang saya akan jelaskan adalah tubuh manusia didukung oleh sistem rangka yang terdiri dari 206 tulang yang dihubungkan oleh tendon, ligamen, dan tulang rawan. Tulang ini disusun oleh kerangka aksial dan kerangka apendikular. Kerangka aksial terdiri di atas 80 tulang yang terletak di sepanjang sumbu tubuh manusia. Kerangka aksial terdiri dari tengkorak, tulang telinga tengah, tulang hiot, tulang rusuk, dan tulang belakang. Baik, untuk selanjutnya di sini kita akan membahas tentang sistem otot. Sistem otot. Sistem otot terdiri dari sekitar 650 otot yang membentuk pergerakan aliran darah dan fungsi tubuh lainnya. Ada 3 jenis otot, yaitu otot rangka yang terhubung dengan tulang, otot polos yang ditemukan di dalam organ pencernaan, dan otot jantung yang ditemukan di jantung dan membentuk memompa darah. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem peredaran darah. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa sistem peredaran darah merupakan pembuluh darah dan sekitar 5 liter darah yang dibawa oleh pembuluh darah tersebut memiliki sistem peredaran darah didukung oleh jantung yang hanya seukuran kepalan tangan manusia. Bahkan pada saat kita istirahat, rata-rata jantung dengan mudah memompa lebih dari 5 liter darah ke seluruh tubuh di setiap menitnya. Sistem peredaran darah memiliki 3 fungsi yang utama, yaitu 1. Mengedarkan darah ke seluruh tubuh. 2. Melindungi tubuh melalui sel darah putih dengan melawan patogen atau kuman yang telah masuk ke dalam tubuh. Yang 3. Mempertahankan homeostasi atau keseimbangan kondisi tubuh pada beberapa kondisi eksternal. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang sistem pencernaan. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem pencernaan merupakan sekelompok organ yang bekerja untuk menerima makanan, mengubah dan memproses makanan menjadi energi, menyerap zat-zat gizi yang terdapat pada makanan ke aliran darah, serta membuang sisa makanan yang tersisa dan tidak dapat dicerna oleh tubuh. Oleh sebab itu, makanan melewati saluran pencernaan yang terdiri dari rongga mulut, faring atau tenggorokan, laring atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Itu merupakan proses pencernaan terakhir dalam manusia. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang sistem endokrin. Sistem endokrin terdiri dari beberapa kelenjar yang mengeluarkan hormon ke dalam darah. Kelenjar-kelenjar ini termasuk hipotalamus, kelenjar pituitari, kelenjar pineal, kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, pankreas, dan kelenjar kelamin atau gonad.
Selanjutnya kita akan memasuki ke sistem saraf. Sistem saraf terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ sensori, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ ini dengan bagian tubuh lainnya. Organ-organ ini bertanggung jawab atas kendali tubuh dan komunikasi di antara bagian-bagiannya. Otak dan sumsum tulang belakang membentuk pusat kontrol yang dikenal sebagai saraf pusat, saraf sensori, dan saraf andra. Dari sistem saraf perifer memantau kondisi di dalam dan di luar tubuh dan mengirimkan informasi sistem saraf pusat. Baik, selanjutnya itu masuk ke bagian sistem pernapasan. Sel-sel manusia membutuhkan aliran oksigen untuk tetap hidup. Sistem pernapasan menyediakan oksigen ke dalam tubuh sambil mengeluarkan karbon dioksida dan produk limbah yang bisa mematikan jika dibiarkan menumpuk. Oleh sebab itu, ada 3 bagian utama dari sistem pernapasan: saluran pernapasan, paru-paru, dan otot-otot respirasi. Saluran napas meliputi hidung, mulut, faring, laring, trakea, bronkeolus. Saluran ini membawa udara melewati hidung menuju paru-paru. 8. Sistem kekebalan tubuh. Sistem kekebalan tubuh adalah pertahanan tubuh terhadap bakteri atau virus dan patogen lainnya yang mungkin berbahaya dengan menjaga dan menyerang dari patogen-patogen tersebut. Ini termasuk kelenjar getah bening, limpa, sumsum tulang belakang, limfosit, termasuk sel B dan sel T, timus, leukosit, dan merupakan sel darah putih. Selanjutnya kita akan masuk ke sistem limfatik. Di sini kita akan membahas tentang anatomi tubuh manusia. Di dalamnya terdapat sistem limfatik mencakup kelenjar getah bening, saluran getah bening, pembuluh getah bening, dan juga berperan dalam pertahanan tubuh. Selanjutnya, sistem ekresi dan urinaria. Sistem ekresi mengeluarkan zat sisa yang tidak dibutuhkan oleh manusia. Pada anatomi tubuh manusia, organ-organ ekskresi terdiri dari ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Dan sistem urinaria atau perkemihan termasuk ke dalam sistem ekskresi yang terdiri dari ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Yang terakhir kita masuk ke dalam sistem reproduksi. Sistem reproduksi memungkinkan manusia untuk bereproduksi. Sistem reproduksi pria mencakup penis dan testis dan menghasilkan sperma. Sistem reproduksi wanita terdiri dari vagina, rahim, ovarium yang menghasilkan ovum atau sering kita sebut dengan sel telur. Selain pembuahan, sel sperma bertemu dengan sel telur di tuba Fallopi. Kedua sel tersebut kemudian melakukan pembuahan yang ditanamkan oleh tumbuh di dinding rahim. Bila tidak dibuahi, dinding rahim yang telah menebal untuk mempersiapkan kehamilan akan luruh menjadi menstruasi. Sekian penjelasan dari sistem Sekian penjelasan dari sistem-sistem organ manusia. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat buat murid-murid semua. Terima kasih.